Jeffrey mencoba menempelkan gawai miliknya lagi di telinga. Tapi yang menjawab malah suara perempuan. "Gimana?" tanya Daryl. "Yang jawab cewek, Tuan," saut Jeffrey. "Cewek? Farah kan memang cewek," sungut Daryl. "Iya, tapi suaranya beda, Tuan. Ini suaranya lebih ngeselin. Masa dia terus-terusan bilang kalau nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif?" jelas Jeffrey sambil memonyongkan bibirnya karena kesal. Daryl menepuk dahinya. "Ah, sial, pasti dia sudah tahu kalau kamu utusanku," umpatnya. Jeffrey tampak berpikir sejenak. "Iya, benar juga, Tuan. Nona Farah pasti tahu kalau Tuan yang nyuruh saya untuk menelepon dia. Lantas bagaimana, Tuan?" Daryl mulai frustasi. Lagi-lagi rambutnya sendiri menjadi sasaran. Ia menjambak-jambak rambutnya. Tak peduli rambutnya banyak rontok. Jeffrey duduk di sebelah Daryl, mencoba menenangkan bosnya. "Saya bisa bantu apa lagi, Tuan?" tanya Jeffrey. "Pinjemin saya bau kamu, Jeff," ucap Daryl. "Hah? Gimana, Tuan? Pinjemin saya bau kamu?" Lagi Daryl mengulang kata-katanya. Buat apa, Tuan? Jangan dipukul ya. Saya takut kesakitan nanti," pinta Jeffrey. Tanpa persetujuan dari Jeffrey, Daryl langsung menyenderkan kepalanya di bahu Jeffrey. Galau, bingung, dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Saat ini hanya bahu Jeffrey lah tempat bersandar yang nyaman. Pandangan Daryl kosong menatap ke arah kolam renang besar yang ada di rumah mewah milik orang tuanya. "Aku harus berbuat apa lagi, Jeff? Aku belum siap putus sama Farah," kata Daryl dengan suara pelan. Jeffrey tampak menghela napasnya dengan pelan juga. "Maaf, Tuan, tapi kalau Tuan memang tidak siap kehilangan Nona Farah, harusnya Tuan lebih pintar lagi menyembunyikan hubungan Tuan dengan Mayuni. Iya, maksudnya Mayuni. Tuan kenapa malah bawa ponsel yang khusus buat selingkuh sih? Jadi kalau begini salah siapa?" "Salah saya." "Iya, salah kamu." "Kok salah saya, Tuan?" tanya Jeffrey bingung. "Ya salah kamu, ngapain juga beliin saya ponsel yang sama persis dengan yang biasa saya pakai. Jadi bingung kan?" Lagi Jeffrey menghela napasnya. "Benar juga. Jadi memang salah saya, Tuan." "Salah Mayuni juga." "Salah Mayuni juga, Tuan?" tanya Jeffrey balik. "Iya, salah dia. Kenapa dia muncul di waktu yang tepat? Lagi pengen, tapi karena pulang harus di-cancel. Jadi nggak bisa ketemu Farah. Dia muncul. Ya udah sikat aja kan." Tetap Daryl tak mau menyalahkan dirinya. Padahal dirinya juga sumber masalah ini. "Kalau kamu dapat cewek yang ngajakin begituan, biarpun tanpa ada status hubungan, apa kamu mau, Jeff?" tanya Daryl. "Tergantung, Tuan. Tergantung bagaimana. Kalau Bibi Madonna yang ngajakin saya, tentu saya tolak, Tuan," jawab Jeffrey polos. Maksudnya bukan nenek-nenek seperti Bibi Madonna. Ya cewek-cewek seumuran kamu yang cantik, punya body oke. Kalau kamu ditawarin sama cewek yang seperti Mayuni, apa kamu mau?" Jeffrey tampak menggaruk kepalanya. "Waduh, kalau dapat yang seperti Mayuni itu sih, jelas tidak, Tuan. Tidak nolak maksudnya." Jeffrey nyengir mirip seperti bintang iklan pasta gigi. "Mayuni itu mukanya mirip artis Korea. Kalau ditanya cantikan mana sama Nona Farah, buat saya cantikan Nona Farah sih. Tapi kulitnya Mayuni itu putih mulus. Pasti dalamnya juga mulus ya, Tuan?" tanya Jeffrey kepo. Daryl bangun sebentar dari bahu Jeffrey, lalu menoyor kepala asistennya itu. "Kamu pasti sering curi-curi pandang kan?" curiga Daryl. Bukan begitu, Tuan. Tadi Tuan kan minta pendapat saya. Makanya jadi saya tanya balik." Jeffrey berdalih agar tak kena bogem mentah dari bosnya ini. Daryl kembali menatap kosong. Pikirannya campur aduk. Antara menyesal, tapi sayang. Tapi enak. Tapi ingin lagi. Tapi terlalu banyak tapi di pikirannya. "Maaf, Tuan, tapi sebenarnya Tuan ini serius dengan Nona Farah atau tidak? Kalau Tuan serius, harusnya jangan main-main lagi." Jeffrey berucap pelan memberi saran. "Aku ingin serius. Aku sayang sama Farah, Jeff. Tapi aku ini laki-laki normal yang gampang tergoda juga sama yang modelnya seperti Mayuni. Jujur, dulu pun pertama kali bertemu dengan Farah di klub malam itu,
Aku memang tertarik dengan bodinya. Aku sudah yakin kalau dia pasti menarik di ranjang. Makanya langsung aku jadikan target. Ternyata Farah mau jadi simpananku. Jeffrey tampak manggut-manggut. Dari curhatan si bos, Jeffrey dapat menyimpulkan kalau Farah pasti menantang dalam hal adegan dewasa. Diam-diam Jeffrey jadi membayangkan yang tidak-tidak, karena memang jujur, laki-laki normal yang melihat Farah pertama kali pasti akan langsung tertarik dengan bodinya yang aduhai. Tapi kalau Jeffrey, dia cukup kuat iman, masih sadar diri kalau itu pacar bosnya. Aku harus cari Farah kemana lagi, Jeff? Tanya Daryl bingung. Seharian ini ia sudah menunggu di apartemen Farah, lantas ke toko perhiasan juga. Tapi Farah tak muncul juga. Telepon dan pesan tak dijawab. Galaunya Daryl jadi berlipat-lipat. Lantas Tuan mau minta untuk jangan putus dengan Nona Farah kan? Tanya Jeffrey. Sudah jelas Jeff, kenapa kamu tanya lagi? Kalau seandainya Mayuni datang lagi bagaimana Tuan? Ya layani lagi dong, kamu tahu hubunganku sama dia tidak akan berakhir dengan pacar ataupun suami istri. Kita cuma VWB, Jeff. Jeffrey mengernyit. VWB itu apa, Tuan? Friend with benefit. Kita cuma teman yang sepakat untuk melakukan hubungan intim tanpa ada perasaan satu sama lain. Dan Mayuni tidak suka terikat. Dia tidak mau punya pacar yang mengatur hidup dia. Jelas Daryl. Jeffrey langsung manggut-manggut lagi. Kini dia jadi paham. Selama ini yang Jeffrey ketahui kalau Daryl selingkuh sana-sini. Ternyata ia baru tahu apa nama hubungan antara Daryl dan Mayuni. Berarti Tuan akan tetap berhubungan dengan Mayuni, biarpun kembali berpacaran dengan Nona Farah. Iya. Daryl menghentikan ucapannya sejenak. Seperti ada yang salah dengan ucapannya ini. Apa Tuan yakin mau tetap begitu? Tuan tahu sendiri kalau Nona Farah marah luar biasa kan? Apa tidak sebaiknya Tuan berhenti dulu berhubungan dengan Mayuni? Maaf kalau saya kelewatan memberi saran Tuan, ucap Jeffrey. Daryl tak paham dengan dirinya. Kini hatinya jadi bimbang. Satu sisi dia sangat sayang pada Farah, tapi di sisi lain dia masih ingin juga mengeksplorasi rasa yang lain. Kini dirinya seperti dipaksa untuk melawan egonya. Menurut kamu, apa aku perlu meminta maaf pada Farah, Jeff? Atau sebaiknya hubungan ini memang harus selesai di sini? Tanya Daryl meminta pendapat. Saya tidak tahu Tuan, yang punya perasaan kan Tuan sendiri. Lantas sudah berapa miliar uang yang Tuan keluarkan untuk Nona Farah? Dari membuatkan toko perhiasan sampai yang lain-lainnya. Apa tidak sayang Tuan? Saya lupa kalau Tuan pasti tidak akan mempermasalahkan uang. Jeffrey menepuk jidatnya sendiri dengan keras. Lupa kalau bosnya ini tak pernah tanggung-tanggung masalah uang. Lagi Daryl merebahkan kepalanya di bahu Jeffrey. Galaunya belum hilang. Perasaannya kacau balau. Tak sadar Daryl pun memeluk Jeffrey dari samping. Jeffrey ingin menghindar, tapi tidak berani. Takut gajinya dipotong bulan ini. Sementara Inah, asisten rumah tangga Daryl yang hendak membawakan mereka minuman, tersentak kaget melihat adegan mesra Daryl dan Jeffrey. Matanya terbelalak, tak kuat melihat adegan itu. Daryl dan Jeffrey yang sadar akan kehadiran Inah, segera saja melepas pelukan mereka. Ternyata Mas Jeffrey selama ini dengan Den Daryl. Oh, sungguh tega kau Mas. Tidak, ucap Inah dengan nada drama layaknya film Rhoma Irama zaman dulu. Jeffrey ternganga sendiri melihat aksi dramatis Inah. Ia yakin sebentar lagi teman-teman si Inah pasti akan kesini mencari tahu kebenarannya. Sementara Daryl yang masih galau, langsung menghabiskan minumannya yang dibawa oleh Inah. Bahkan milik Jeffrey juga ia minum. Ternyata galau membuat tenggorokannya haus.